Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. 5 menit bersama dengan firman. Yang sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau tetap berada dalam kehendak-Mu dalam situasi dan kondisi apapun. Di dalam nama Yesus terus Engkau memberikan sokongan, dukungan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita pada saat ini ialah menderita karena kehendak Allah. Tidak banyak orang hari-hari ini, wah, saya membawakan tentang menderita lama. Ya di hari-hari susah-susah begini, ya harusnya bawa tentang berkat lah. Saya tetap mengatakan bahwa karena kebetulan yang kita kupas ini Petrus ya 1 Petrus 2 dan 1 Petrus 1 dan 2, tapi belum sampai di sana di duanya, karena memang temanya di situ ya. Kita tahu bagaimana Petrus mengalami banyak penderitaan di masa dia melayani. Jadi kalau tulisan-tulisannya terus untuk menguatkan, karena tujuannya pada waktu itu kepada orang-orang percaya pada waktu itu yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ada yang di penjara, ada yang di macam-macam lah. Bahkan ada yang menjadi makanan binatang. Nah, jadi menderita karena kehendak Allah. Jika engkau sedang menderita karena kehendak Allah, 3 hal harus kau miliki dalam hidupmu. Yang pertama, teruslah berbuat baik. Ketika saya mengalami kerusuhan 171, dan kemudian saya tetap memberikan air terbuka. Lalu kemudian mereka mengatakan, datang beberapa orang kepada saya, Pak, Bapak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta masih mau melakukan yang baik kepada kami, sementara kami sudah melakukan yang jahat terhadap Pak Pendeta? Lalu saya katakan, karena Yesus saya mengajar kami untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu kasihi musuhmu, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Mana ada ajaran seperti itu Pak Pendeta? Yang benar aja Pak Pendeta. Kalau orang berbuat jahat, seharusnya kita berbuat lebih jahat kepada orang tersebut. Kenapa? Dia sudah berbuat jahat. Itulah bedanya saya katakan. Yesus kami tidak memperbolehkan kami membalas. Teruslah berbuat baik dan terus lakukan hal yang indah dan yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian hiduplah penuh penyerahan diri kepada Allah. Saya bacakan dulu ayatnya, nanti lupa lagi ayatnya. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan segala, selalu berbuat baik kepada penciptanya yang setia. Ya, puji nama Tuhan. Jadi tadi terus berbuat baik, terus hidup penuh dengan penyerahan diri kepada Allah. Dan karena ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, maka Allah yang mengambil kendali. Ingat, Allah yang mengambil kendali, yang terus memotivasi engkau, yang terus memberi kekuatan kepadamu, yang terus memberikan harapan-harapan baru, menunjukkan kasih setianya dan perbuatan-perbuatannya ajaib. Kenapa? Kita telah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengintervensi seluruh kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan itu. Yang ketiga yang mau saya katakan adalah setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Karena itulah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat pada jemaat di Smyrna, saya pernah membawakan itu, bagaimana mereka masuk penjara, bagaimana mereka dianiaya, bagaimana mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Iblis berupaya menghancurkan iman mereka supaya mereka menyerah. Tapi kata Tuhan, kalau engkau setia sampai mati, engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Wow! Jadi penderitaanmu nggak seberapa dengan mahkota kemuliaan yang menanti engkau. Tapi saya tetap yakin dan percaya
manusia yang percaya kepada Kristus tidak selamanya menderita. Memang ada saat-saat kita mengalaminya, tapi teruslah setia sampai mati bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami terus berbuat baik, melakukan apa yang benar. Di dalam nama Yesus, kami mau tetap melakukan kehendak Bapa. Haleluya, kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.